Inilah suasana saat pembagian bantuan pangan berupa beras masing-masing 10 kg kepada masyarakat tidak mampu di kantor Desa Kute, Lombok Tengah pada 16 Januari lalu. Bantuan diserahkan secara simbolis oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto kepada penerima bantuan. Sebelum penyerahan, Menko Perekonomian berdialog langsung bersama penerima bantuan. Ketua Umum Partai Golkar ini menanyakan langsung manfaatnya bagi masyarakat dan program tersebut akan dilanjutkan atau tidak. Selain itu, Menko juga mengajak masyarakat berterima kasih kepada Presiden Joko Widodo. Terima kasih nggak sama Bapak Presiden. Terima kasih. Jadi tolong Ibu bicara terima kasih Pak Jokowi, tolong direkam. Bisa? 1, 2, 3. Terima kasih. Kita lanjutkan ya. Peristiwa serupa terjadi pada 16 Desember 2023 lalu. Saat itu, Ketua Umum Partai Amanat Nasional yang juga Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan melakukan kampanye politik mendukung pasangan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka di Kendal, Jawa Tengah. Dalam orasinya, Zulkifli Hasan menyatakan bahwa yang memberikan bansos adalah Presiden Joko Widodo. Karena itu, peserta diminta mendukung Gibran Rakabuming Raka dalam Pilpres 2024 karena Gibran adalah putra Jokowi. Yang kasih bansos sama BLT siapa? Yang suka sama Jokowi angkat tangan. Loh, Pak Jokowi itu PAN itu Pak Jokowi. Makanya kita dukung Gibran. Cocok? Gibran itu siapa sih? Sementara itu, pada 8 Januari lalu, beredar video viral yang menunjukkan Presiden Joko Widodo membagikan bantuan sosial kepada masyarakat Serang di dekat baliho pasangan Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka. Pengamat politik Adi Praitno menilai atribut politik harus dijauhkan dari aktivitas pemberian bantuan sosial, sebab hal itu akan memiliki dampak politik termasuk mengundang kontroversi. Saya kira memang di dekat-dekat pemberian bantuan sosial, saya kira memang semua atribut apapun, atribut partai, atribut caleg, atribut capres, saya kira memang harus dihilangkan. Jangan sampai ada kesan bahwa bansos itu diberikan oleh salah satu calon, salah satu partai, salah satu kepentingan politik tertentu. Masyarakat kita kan ini sudah pintar. Memang hal-hal semacam ini dianggap tidak melanggar aturan, tidak melanggar sesuatu yang dianggap berlebihan dalam undang-undang pemilu. Tapi kan secara etik, secara moral ini nggak nyaman orang melihatnya, karena misalnya yang terpampang di dalam bantuan sosial itu hanya atribut salah satu calon. Kalau mau kasih aja semua atribut, nomor 1, nomor 2, dan nomor 3, dan di situ ada bantuan sosial. Oleh karena itu kita harus letakkan bahwa bantuan sosial itu adalah bantuan dari negara untuk membantu beban yang dihadapi oleh rakyat. Udah itu aja. Karena kalau bansos coba untuk dijadikan sebagai alat mobilisasi politik, pasti akan menimbulkan kritik-kritik ya dan keriuhan. Menyoroti pembagian bansos yang menggunakan dana APBN, perlu kami tegaskan di sini bahwa bansos itu merupakan amanat konstitusi pasal 28H ayat 3. Setiap orang berhak atas jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermartabat. Dan pasal 34 ayat 2 yang memerintahkan pemberdayaan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan. Seharusnya bansos diserahkan langsung kepada masyarakat yang berhak menerima tanpa perlu seremonial yang rentan disalahgunakan untuk kepentingan politik. Nanti kami sampaikan juga fakta-fakta di lapangan, mungkin kawan-kawan masih ingat bagaimana Pak Erlangga membagikan lalu mengatakan bahwa ini adalah bantuan dari Pak Jokowi. Lalu ada kasus Pak Jokowi membagikan bansos, di belakangnya ada spanduk Gibran dan yang lain. Itu nanti pembagian bansos untuk kepentingan politik jelas melanggar ketentuan pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 99 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, dan juga dapat dikualifikasi sebagai pelanggaran etika berat menurut pasal 80 ayat 3 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014
tentang administrasi pemerintahan. Kritik terhadap politisasi bansos sebenarnya sudah lama muncul, tapi kegiatan seperti itu nyatanya masih tetap berlangsung. Bisa jadi tidak adanya sanksi membuat mereka yang memegang kekuasaan bisa terus leluasa melakukannya.